Sisa belanja jadi emas 5 rahasia menabung emas dari uang dapur. Ala ibu zaman now. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya. Supaya channel ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Apa kabar hari ini? Semoga dompet kita semua sedang dalam keadaan sehat walafiat ya Bu. Jujur saja nih, Bu, terkadang saya merasa uang dapur itu punya sayap karena baru saja ditaruh di dompet, tiba-tiba sudah terbang hilang. Entah kemana tanpa pamit. Apalagi kalau melihat harga kebutuhan pokok yang harganya lebih sering naik daripada turun. Seperti tensi darah saat melihat anak belum mandi padahal matahari sudah mau tenggelam. Padahal menurut sebuah artikel yang saya baca, dikatakan bahwa mengelola uang receh sisa belanja bisa menjadi aset berharga jika kita tahu caranya dengan tepat. Inilah yang akan kita bahas hari ini tentang bagaimana sisa kembalian dari pasar bisa berubah jadi logam mulia yang berkilau indah untuk masa depan keluarga kita. Sebenarnya, menabung emas itu bukan hal baru, karena sejak zaman nenek moyang kita dulu, emas sudah jadi simbol kemakmuran dan alat tukar paling stabil di dunia. Sejarah mencatat bahwa emas tidak pernah kehilangan nilainya meskipun terjadi perang atau krisis ekonomi yang hebat selama berabad-abad lamanya. Ibu ingat tidak? Dulu, nenek kita sering memakai gelang, banyak di tangannya. Sebenarnya itu adalah cara jenius mereka menyimpan dana darurat di balik daster mereka. Mereka tidak butuh aplikasi canggih untuk mengamankan kekayaan keluarga, cukup dengan simpanan emas yang bisa dijual kapan saja saat butuh uang sekolah anak yang mendesak. Emas adalah saksi bisu sejarah yang tetap bertahan kuat di tengah gempuran zaman yang semakin tidak menentu ini. Rahasia pertama yang paling mudah adalah teknik pembulatan uang belanja yang seringkali kita remehkan jumlahnya setiap hari saat pulang dari pasar. Misalnya, jika ibu belanja sayur habis Rp19.000, maka anggaplah pengeluaran itu sebesar Rp20.000 saja dalam catatan ibu. Sisa Rp1.000 itu jangan dibiarkan berceceran di lantai atau hanya berakhir di kantong baju yang kemudian terlupakan saat dicuci. Kumpulkan uang Rp1.000 itu dalam satu wadah khusus dan ibu akan kaget melihat betapa cepatnya uang itu terkumpul dalam 1 bulan penuh. Logikanya kalau setiap hari simpan Rp2.000 saja dalam sebulan sudah ada Rp60.000 yang bisa dikonversi jadi kepingan emas kecil yang sangat berharga. Rahasia kedua adalah memanfaatkan sistem dompet ajaib yang tersembunyi di dalam tas harian ibu agar tidak gampang terpakai untuk hal tidak penting. Kadang kita ini kalau melihat ada uang sisa di dompet utama, rasanya tangan gatal ingin jajan atau beli camilan yang lewat di depan rumah. Cobalah pindahkan uang sisa kembalian itu ke selipan tas yang paling dalam atau ke kantong tersembunyi yang jarang sekali ibu buka. Rasanya seperti mendapat harta karun saat kita tidak sengaja menemukannya kembali di akhir bulan saat tanggal tua sedang melanda. Hebat, uang temuan sendiri dari hasil sisa belanja itu rasanya jauh lebih nikmat daripada menang undian belanja di supermarket sebelah rumah kita. Rahasia ketiga adalah belajar berkata tidak pada barang lucu yang sebenarnya tidak kita butuhkan hanya karena sedang ada label diskon besar di depannya. Saya paham sekali godaan saat melihat hiasan rumah yang warnanya sangat cantik tapi sebenarnya fungsi utamanya tidak terlalu mendesak untuk kehidupan kita. Kita harus ingat, Bu, bahwa tumpukan barang yang tidak terpakai itu sebenarnya adalah emas yang tertunda keberadaannya di dalam lemari atau meja hias kita. Bayangkan jika uang untuk beli barang tidak penting itu dialihkan untuk membeli saldo emas yang nilainya terus naik tiap tahun tanpa pernah turun. Kita tidak butuh koleksi barang yang cuma bikin rumah penuh, tapi kita butuh aset nyata yang bikin hati tenang saat ada keperluan mendadak.
Rahasia keempat adalah mulai melirik tabungan emas digital yang sekarang sudah sangat banyak tersedia di berbagai aplikasi resmi yang aman dan terpercaya. Dulu kalau mau punya emas, kita harus punya uang jutaan rupiah untuk beli 1 gram emas batangan yang ukurannya cukup besar bagi kita. Sekarang zaman sudah berubah. Karena hanya dengan modal Rp10.000 saja, ibu sudah bisa menyicil emas sambil duduk santai di sela waktu memasak. Ini sangat logis dan ringan buat kantong kita. Para ibu yang harus pintar membagi uang antara beli beras dan bayar tagihan listrik bulanan. Jadi tidak ada lagi alasan tidak bisa menabung, karena uangnya tidak cukup untuk membeli emas dalam jumlah yang sangat banyak sekaligus. Selanjutnya adalah rahasia kelima, yaitu konsistensi mengalahkan jumlah nominal yang besar, karena menabung itu tentang kebiasaan rutin, bukan tentang pamer kekayaan semata. Lebih baik menabung emas seberat 0,01 gram setiap minggu daripada menunggu punya uang 1 miliar rupiah yang entah kapan akan mampir ke dompet kita. Emas itu seperti tanaman yang harus disiram setiap hari dengan uang receh kita, agar nantinya tumbuh jadi pohon yang lebat buah emasnya. Jika ibu rutin melakukannya tanpa terasa, dalam 1 tahun, ibu sudah punya simpanan yang cukup untuk membantu biaya pendidikan anak yang semakin mahal. Ingatlah bahwa sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit emas yang sangat indah bagi masa depan keluarga kecil kita tercinta. Mengatur keuangan rumah tangga memang seringkali membuat kepala kita pusing 7 keliling, bahkan lebih pusing daripada saat membantu anak mengerjakan tugas matematika sekolahnya. Kita sering mengeluh kalau uang bulanan tidak cukup. Padahal mungkin cara kita mengelola sisa belanja yang belum tepat sasaran selama ini. Mari kita jujur pada diri sendiri, apakah sisa kembalian itu benar-benar habis untuk kebutuhan pokok atau malah habis untuk keinginan sesaat yang tidak perlu. Menabung emas adalah bentuk cinta kita kepada keluarga agar kita punya sandaran finansial yang kuat saat badai ekonomi datang menerjang. Tidak ada kata terlambat untuk mulai menyisihkan recehan agar menjadi jaminan keamanan bagi hari tua kita nanti bersama pasangan tercinta. Saya tahu menjadi ibu zaman sekarang itu tantangannya luar biasa besar karena godaan belanja online selalu menghantui setiap kali membuka ponsel. Tapi percayalah Bu, rasa bahagia saat melihat saldo emas kita bertambah itu jauh lebih awet daripada bahagia saat melihat paket belanjaan datang. Mari kita mulai dari hal yang paling kecil hari ini, juga dengan menyisihkan uang kembalian. Beli cabai atau beli bumbu dapur tadi pagi, jangan tunggu besok karena harga emas tidak akan menunggu kita siap untuk membelinya, namun dia akan terus bergerak naik mengikuti waktu yang berjalan. Ibu adalah manajer keuangan terbaik bagi keluarga. Jadi jangan remehkan kekuatan uang receh yang ada di tangan ibu saat ini. Akhirnya semuanya kembali kepada niat dan tekad kuat kita sebagai pengatur keuangan tertinggi di dalam istana rumah tangga kita masing-masing. Mari kita bangun optimisme bahwa sekecil apapun uang yang kita simpan hari ini akan menjadi penyelamat di masa depan yang penuh ketidakpastian. Jangan pernah merasa rendah diri karena hanya bisa menabung dalam jumlah kecil. Karena dari hal kecil itulah kesuksesan besar seringkali dimulai. Semangat ya para ibu hebat di seluruh Indonesia, mari kita ubah sisa belanja jadi masa depan yang berkilau seindah logam mulia yang selalu kita impi-impikan. Kita pasti bisa menjadi ibu yang cerdas secara finansial tanpa harus mengorbankan kebahagiaan dan keceriaan keluarga kita di rumah setiap harinya. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya, ibu-ibu semua.